Prabowo menanyakan anggaran besar Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan selama 5 tahun, tapi tak mampu mengatasi polusi udara Jakarta dalam kurun waktu kepemimpinannya. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Anies kemudian menjawab, masalah polusi Jakarta bukan disebabkan oleh produksi udara kotor dari dalam kota, melainkan dari luar kota. Ia mengatakan, daerah di pinggiran Jakarta banyak pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menyebabkan udara kotor bergeser ke tengah kota akibat gerakan angin. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Anies kemudian mengatakan, saat menjabat sebagai gubernur DKI, sudah ada beberapa program untuk mengurangi emisi dalam kota. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Prabowo kemudian menyindir, jika pemerintah hanya bisa menyalahkan gerakan angin, maka tak ada artinya sebuah pemerintahan. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Anies lantas mengatakan, tanggapan Prabowo tidak memahami data dan hanya membayangkan ucapannya sebagai sebuah fiksi. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Anies kemudian mengungkapkan polusi udara harus ditangani dengan basis data yang jelas. Dia bahkan menawarkan Prabowo foto satelit yang menunjukkan gerak arah angin yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin buruk. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya.
Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. A few moments later. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Sama kayak ketika Pak Prabowo diserang, apa perasaan Bapak ketika ini maju melalui proses yang melanggar etika? Kalau saya nih, Mas Anies yakin mau ngomong etika sama saya? Iya, bahwa ada surat yang ditandatangani misalnya bahwa soal ini tidak akan maju selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Masih ngomong etika sama Pak Prabowo. Mas Anies, kalau pemerintah ini otoriter, Anda nggak jadi gubernur waktu itu. Anda datang ke rumah saya dukung Anda, kita dua-dua oposisi waktu itu, Anda terpilih jadi gubernur. Kalau pemerintah ini otoriter nggak terpilih jadi gubernur Anda waktu itu. Jadi maksud saya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi debat. Tentara, nggak mungkin debat dia. Ya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi bersilat lidah. Kemarin itu ada yang bilang, oh kan Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi. Pak Prabowo dari tahun 2004 jadi oposisi. Mas Anies nih baru dari 2017 jadi oposisi. Jangan bilang aduh tahan-tahan jadi oposisi. Pak Prabowo dari tahun 2004. Benar kan dari tahun 2004? Ya kan? Lebih dulu Mas Anies jadi pejabat Bang daripada Pak Prabowo. Iya, lebih dulu Mas Anies. 2004, 2009. Ya. 2014, 2019. Jangan ngajarin Pak Prabowo soal jadi oposisi. Mas Anies baru dari tahun 2007 menjadi posisi, itu pun oposisi sebagai gubernur DKI, jabatan dia. Ya, posisi punya jabatan ya. Begitu selesai jadi menteri cari jabatan lagi kan. Saya sadar betul Pak Prabowo gak bisa nyerang orang. Mengklarifikasi bisa, meluruskan bisa, tapi disuruh nyerang balik agak susah. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Aneh, betul-betul aneh. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungannya hebat sekali. Karena itu solusi yang kami tawarkan adalah bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan. Kerjasama dengan perbankan. Dengan Bank DKI yang kita siapkan adalah kredit. Mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Dulu janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal.
Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingub 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kanko. Hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus Hari Rabu tanggal 22 ya. Jadi setelah pulang sekolah dia bikin layangan minta uang sama ibunya 5.000 untuk beli kertas layangan. Dia pakai celana pendek. Jadi sempet sama ponakannya tuh bikin layangan. Nah sorenya itu sebelum maghrib dia tanpa izin pergi gitu ya, mungkin main kemana nggak tahu. Setelah pulang saya khawatir, saya cari ya, akhirnya ya yang tadi saya ceritakan. Sehari-harinya sekolah ya Pak? Sekolah ya, di sekolahnya di AA di sini, SMP AA di Tanjung Duren. Usia 15 tahun? Usia 15 tahun, SMP kelas 1. Secara politik belum terlibat? Belum terlibat, anak saya masih di bawah umur. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa? Iya berkuasa. Saya kan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero, dia at the end namanya big zero.
Big Zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi Big Zero aja belum. Big Zero aja belum. Akhir mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak, Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Iya, waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Kalau pemimpin kayak Anies, cengar-cengir loh, kata-kata filosofi. Ya bukannya filosofi apa? Lo tahu filosofi? Saya nggak sekolah, kita sering diskusi apa tidak boleh. Aku bilang cukup untuk momentum ini, cukup kerja. Buktikan. Jangan ngoceh. Jadi menurut saya ada satu hal yang penting menjadi highlight kita. Pemilu pilkada dan sejenisnya harus dipandu oleh rasionalitas, oleh hati yang bersih, oleh komitmen kenegaraan yang jelas. Karena komitmen itu untuk diri kita. Kalau kita memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara, tidak bisa melaksanakan apa yang dibicarakan, kita yang celaka sendiri.